Oke teman-teman, saya sudah sampai di gubuk ini ya. Jadi gubuk ini tempat saya naruh pupuk organik cair waktu itu tanggal 12 November. Jadi kita langsung saja ke gubuk ya. Nah, ini gentongnya sudah sampai di gubuk. Nanti gentong ini kita jadikan tempat penyimpanan pupuk organik cair waktu itu. Ke dalam gentong ini ya teman-teman. Nah, ini pupuk organik cair yang saya buat waktu itu tanggal 12 November. Jadi ini mau saya pindahkan ke gentong. Jadi gentong ini nantinya sebagai tempat penyimpanan dan ember ini jadi tempat untuk membawa kocoran ya. Jadi nanti 1 atau 2 gelas dari gentong ini kita campurkan ke dalam 25 liter ini ya. Ini kalau nggak salah ember 25 liter. Yang jelas ini lebih gede dari galon 19 liter ya ember ini. Nah, pada prinsipnya ini saya berpikiran seperti ini. Ini pupuk organik cair yang saya lihat itu di petunjuk penjualan ketika kita membuat pupuk organik cair dengan perbandingan 100 mili E4 dan 100 gram gula pasir dan 100 gram nasi dengan 2 kilo kohe ayam ditambah air 5 liter itu setelah jadi ya, setelah aktif bisa diaplikasikan lagi dengan air, dicampur lagi dengan air sebanyak 2 mili untuk 1 liternya. Cuma saya di sini mau menggunakan 10 mili untuk 1 liter. Jadi 10 mili itu ya kira-kira 2 sendok makan ya untuk 1 liter. Saya pernah dengar itu ya, 1 sendok makan itu 5 mili. Jadi kalau misalkan untuk campuran air itu 1 liter dengan 1 sendok makan itu saya rasa sedikit banget ya. Jadi saya mau pakai 10 mili untuk 1 liter. Nah, karena 10 mili itu untuk 1 liter, sedangkan ember ini 25 liter, jadi otomatis kita membutuhkan 250 mili. Jadi nanti kita lihat aja kalau misalkan dosisnya kurang nanti kita tambahin ya. Karena pada prinsipnya yang pernah saya dengar dari teman-teman YouTuber pertanian itu ya, kandungan pupuk di dalam tanah itu minimal 5%. Jadi misalkan kita mau mencampurkan media tanam, misalkan ini ya, misalkan media tanam itu jumlahnya 100%. 100% berarti 5%-nya itu pupuk minimal itu ya. Itu yang saya pernah dengar ya dari beberapa YouTuber pertanian. Kalau tanaman itu ingin mendapatkan nutrisi dari pupuk, jangan lebih ya. Karena saya pernah menggunakan perbandingan 1:1, pupuk kandangnya 50% dan tanahnya 50%. Ternyata tanaman itu tidak mampu tumbuh. Karena pupuk kandang yang terlalu banyak itu justru membuat tanaman itu stres ya, depresi dia. Seperti menghadapi banyak masalah si tanaman itu. Jadi dia pun layu juga. Jadi kalau tanaman itu tidak ada pupuk, dia tetap mampu tumbuh tapi tidak maksimal. Dan ketika kelebihan pupuk, dia akan layu. Daunnya itu seperti menguncup ya, tapi menguncup ke bawah, mengkerut ke bawah dia. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu yang saya pahami. Jadi saya di sini menggunakan dulu sedikit mungkin ya, dengan perbandingan 10 mili untuk 1 liter air. Jadi 10 mili itu sekitar 2 sendok makan. Jadi kita lihat aja nanti kira-kira dosisnya kurang bisa kita tambahkan. Tapi kalau dosisnya berlebihan juga dikhawatirkan nanti terjadi jamur ya pada tanaman kita yang menyebabkan penyakit patogen ya. Karena penggunaan pupuk organik ini bila berlebihan menyebabkan ulat juga, bakteri-bakteri jahat untuk tanaman. Jadi penggunaan pupuk organik cair ini jika berlebihan juga bisa menyebabkan hama dan penyakit. Yang saya pernah tonton juga ya dari YouTuber lain. Jadi kita gunakan dosis yang secukupnya aja untuk tanaman. Jangan berlebihan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini airnya udah siap ya. Ini air sebanyak 25 liter. Jadi ini kita tambahkan dengan 250 mili. 250 mili. Karena saya menggunakan
ukuran takaran itu 10 mili untuk 1 liter. Jadi 10 mili organik cair ini saya pakai untuk campuran air sebanyak 1 liter ya. Jadi karena ini ada 25 liter, jadi ini kita kalikan aja 25. Jadi ada 250 mili pupuk organik cairnya sebagai campuran ya teman-teman. Nah, takarannya apa? Ini takarannya menggunakan gelas air mineral ya. Ini gelas air mineral, air minum dalam kemasan ini ya. Karena ini ukurannya 220 mili, jadi ini bisa dilihat ya. Ini 220 mili ini. Bisa dilihat, fokus. Ya, pokoknya sama aja lah. Kira-kira di semua daerah sama ini. 220 mili ini. Jadi ini kita pakai untuk takaran pengocorannya ini. Jadi pada prinsipnya penggunaan pupuk itu minimal 5%. Dan kalau menurut saya jangan banyak-banyak ya, karena kebanyakan bahan organik itu menyebabkan jamur patogen dan penyakit-penyakit bakteri lain jahat untuk tanaman ya teman-teman. Jadi ini kita tambahkan, kita aduk dulu ya teman-teman. Kebanyakan pupuk tanaman juga stres, depresi. Jadi seperti bandwidth aja ya, kecepatan data itu semakin banyak penggunaan dia semakin lelet ini. Sama aja pupuk itu kalau kebanyakan dia juga lelet jadinya, tanamannya tumbuh stres dia. Oke teman-teman, ini kita tambahkan aja sebanyak 1 gelas. Ini mikroorganismenya ini yang menyuburkan dan kandungan nutrisi untuk tanaman ini. Yang kita tahu pupuk kandang itu juga mempunyai kandungan nitrogen, kalium, dan fosfor juga ya teman-teman. Jadi itu tadi kira-kira 200 mili ya teman-teman. Ini kita pakai untuk kocor ini. Kita coba aja nih, kita aduk. Kita lihat perubahannya nanti ya, tanaman-tanaman cabai kita. Tanaman cabai kami ya teman-teman. Ini aromanya kecut ya, kayak anggur merah ini. Oke teman-teman, ini cedok yang sudah saya modifikasi ya, dari wadah kuah kambing akikoh ini ya. Jadi ini saya pakai nih. Ini sambil kocor, sambil cabutin rumput. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita aplikasikan teman-teman. Oh ternyata ini ya. Dan teman-teman kalau mau lihat cara pembuatan pupuk organik cair yang saya buat ini bisa lihat di link deskripsi ya. Ada di deskripsi, linknya saya taruh di situ. Kalau nggak di pojok kanan atas teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Semuanya udah saya kocor. Ada yang secentong, ada yang segayung, ada yang 2 gayung ya teman-teman. Mungkin itu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.